bagi para pemirsa di channelnya Dua Dimensi. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kang Toko mengenai virus corona. Tetap di channelnya Dua Dimensi. Saya mau tanya, dengan keadaan situasi saat ini kan lagi musim pandemi corona kan. Terus bagaimana cara menghadapinya kan, agar tidak menimbulkan kepanikan, rasa takut, rasa was-was? Itu hendaknya bagaimana gitu? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Gini kan, dengan adanya corona ini sebetulnya Tuhan itu sedang memberi pencerahan pada kita. Maka dari itu saat ini di belahan dunia, bukan hanya Indonesia, ini semuanya sedang sakit. Sakit apa? Sakit psikis, sakit pikiran, sakit hatinya, karena penuh dengan kecemasan dan was-was tentunya kan, seperti itu. Maka dari itu ini resep yang saya pelajari dan saya nyatakan dalam kehidupan saya pribadi. Kita harus sering olah pikir, olah rasa untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa syukur. Kenapa? Sesungguhnya terjadinya corona itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan, supaya kita tidak lalai menjadi fitrah sebagai manusia. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan di alam dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menjadi seorang khalifatullah, ya lah gitu. Psikis itu kan, kenapa dengan adanya corona kita bisa menjadi sakit psikis? Lantas bagaimana itu penerangannya tentang penyakit psikis itu? Terima kasih. Nah, gimana nggak psikisnya sakit? Mental kita kan terganggu dengan adanya corona. Contoh, rasa kita setiap hari dicekam dengan rasa was-was. Keluar rumah aja kita takut kena virus corona, ya tak? Contohnya itu. Jadi apa gunanya kalau kita ini banyak uang di saat corona ini? Kita mau bepergian, mau jalan-jalan nggak bisa, ya kan? Paling kita keluar rumah hanya seadanya, dan itu pun jarang sekali. Mungkin cukup dengan istri membeli sayuran, mungkin membeli bahan baku yang untuk dimasak. Karena apa? Karena dengan adanya corona ini kita bertemu dengan saudara kita, kerabat kita, bahkan orang tua kita sendiri pun kita kan takut, was-was. Takutnya apa? Membawa virus kan. Dan virus itu sangat berbahaya, bisa mematikan. Itu namanya kita sedang diuji dengan penyakit psikis. Mental kita terganggu, baik dari pikiran kita, hati kita menjadi terganggu. Seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya kan. Saya sudah tidak punya rasa panik dan was-was lagi. Terima kasih. Ya, Khalifah itu kan seorang wakil dari Tuhan, dan juga sebagai istilahnya bisa disebut sebagai pemimpin ya. Ya, minimal kita menjadi khalifah bagi keluarga kita dengan selalu memberi kesejukan, kenyamanan yang menghadapi pandemi ini, selalu memberi pencerahan supaya pikiran dan hati selalu dalam ketenangan, kedamaian, selalu terhindar dari rasa was-was. Itu sebagai tugas kita menjadi khalifah keluarga. Di lingkungan masyarakat pun, dengan siapapun, kita harus bisa menerangkan bahwa sesungguhnya yang namanya corona ini itu adalah utusan Tuhan yang berupa penyakit corona. Dan saya yakin nanti corona ini akan segera berlalu. Nanti alamlah yang akan membuat corona ini segera berlalu, karena Allah menciptakan isi langit dan bumi semuanya manfaat, termasuk corona ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
itu pasti ada dari sisi manfaatnya, juga ada sisi buruknya. Mungkin manfaatnya kita lebih taat untuk beribadah pada Tuhan. Dampak negatifnya mungkin terjadinya banyak korban nyawa yang meninggal, seperti itu ya. Tapi kita harus yakin bahwa hidup mati kita adalah di tangan Tuhan semesta alam yang menguasai, merajai alam semesta ini. Maka jangan takut, kita harus tetap berserah diri pada Tuhan supaya kita bisa berdiri tegak menjadi khalifatullah atau wakil Tuhan, seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya kan. Saya sudah tidak punya rasa panik dan was-was lagi. Alhamdulillah kalau sudah dimengerti, mari kita nyatakan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mulai sekarang kita jalani kehidupan kita hanya dengan kepasrahan pada Zat yang Maha memperjalankan hidup kita. Awali segala sesuatu perbuatan kita dengan basmalah dan selalu puja-puji zikir kepada keagungan Tuhan ya, tentunya ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu.